Sepertinya AHY dan Demokrat sedang menyiapkan tindakan ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan yang semula digagas oleh Nasdem. Karena PKS dan Nasdem berkhianat dengan mengusung Susi Pujiastuti sebagai cawapres Anies. Saya di berbagai tempat ngomong ini, tapi bagi Demokrat dianggap provokatif. Kenapa gitu? Karena provokatif, ya ini sama halnya Demokrat nggak dianggap kok. Sudah total dan loyalitasnya diberikan kepada Anies sebagai kandidat capres coba. Tapi AHY nggak diumumkan sebagai kandidat calon wakil. Itu kan menyakitkan, Livi. Karena itulah Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di koalisi perubahan untuk mempertahankan simbol mereka. Ketika situasi jadi tidak menguntungkan untuk Demokrat karena Nasdem sebagai pengusung utama Anies tidak ingin Anies berpasangan dengan AHY, maka Demokrat mengeluarkan senjata utamanya berupa ancaman untuk keluar dari koalisi. Bagus aja, Anies sama siapa aja boleh. Dan hubungan silaturahmi yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kan sangat baik. Tujuannya berkebangsaan. Karena masalah pilihan itu kan masyarakat yang menilai. Cocok dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi yang penting bagaimana silaturahmi itu dijaga. Untuk apa? Untuk kebaikan semua pihak. Jadi tidak ada lagi narasi bahwa ada janggal atau ketidaksukaan pada seseorang. PKS dan Nasdem setujui Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi bacawa pres 2024. AHY terancam angkat kaki dari koalisi perubahan. Denny Siregar, AHY lu anggap apa? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bakal calon presiden atau baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat pada Senin 24 Juli kemarin. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menilai Susi memiliki semangat yang sama dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Menurut Mardhani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Di samping itu, Mardhani menambahkan selain berpeluang menjadi pendamping Anies, Susi dapat masuk ke tim pemenangan. Bahkan nama Susi sudah masuk dalam radar DPP PKS untuk masuk sebagai anggota tim pemenangan Anies. Ia menilai bahwa pemilik maskapai Susi Air itu punya kapasitas dan bisa menarik hati para konstituen. Selain itu, gaya kepemimpinan Susi dianggap merepresentasikan semangat perubahan. Bukan hanya PKS, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respon yang positif ketika ditanyakan Susi menjadi pendamping Anies. Menurutnya selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies. KPP sudah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan sendiri siapa figur yang dianggap tepat mendampinginya untuk menjajaki Pilpres 2024. Tentu saja apa yang diungkapkan oleh PKS dan Nasdem yang menyebut Susi sangat cocok menjadi pendamping Anies tentu akan membuat pihak Demokrat dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merana dan tak dianggap ada oleh Anies, PKS dan Nasdem. Bisa jadi Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan karena AHY tidak dianggap oleh PKS dan Nasdem. Sejelek-jeleknya Partai Demokrat, jika partai anggota koalisi perubahan tidak bertambah, posisi partai berlambang bintang Mercy itu tetap saja penting. Tanpa partai tersebut, Anies tidak bisa nyapres Verkuso, karena perolehan suara Nasdem dan PKS itu sedikit. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi tidak mau mengusung AHY jadi cawapres. Dan kalau AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Ya, ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang.
Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem, dan PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Selain itu, masa depan AHY akan tampak suram kalau tetap join dengan koalisi perubahan. Terlebih dengan potensi kumpulnya penggiat taktik politik identitas hingga alihnya surga neraka di kubu tersebut, maka citra AHY dan Demokrat bisa sedikit tercoreng. Apalagi setelah AHY mengklaim dirinya menolak politik identitas digunakan pada Pilpres 2024 nanti. Apa kata orang kalau dia menolak, tetapi tetap berada satu gerbong dengan PKS dan Partai Umat dengan mengusung bapak politik identitas sebagai capresnya? Mumpung belum kadung terlambat. Kalau AHY cerdas, dia sebaiknya mulai ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan demi menyelamatkan partai dan kansnya agar berpeluang maju sebagai cawapres berpasangan dengan Airlangga dari Golkar. Jika nantinya koalisi gagal terbentuk pun, AHY masih bisa bergabung dengan koalisi lain seperti Gerindra, yang setidaknya akan membuat citra AHY dan Demokrat tidak seburuk kalau memaksakan diri tetap berada di barisan bersama Nasdem dan PKS. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tidak hanya menjadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar, Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa Bang? Ya siapalah gitu ya untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Nah, nih di belak-belakan nih nanti nih kita siapin ya. Kita siapin. Karena menurut saya ini strateginya salah gitu loh. Antitesis. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya. Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi Anda sono gitu. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut masih berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, pada sela-sela pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar di iNews Tower Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023. Hasto mengatakan selain berpeluang menjadi cawapres, Andika masih berpeluang menjadi ketua tim sukses atau tim ses pemenangan Ganjar. Terlebih Hasto menuturkan sejauh ini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri belum memutuskan nama pendamping Ganjar. Sementara Andika sendiri menegaskan dirinya siap menjadi cawapres maupun tim ses Ganjar apabila ditugaskan. Adapun Megawati disebut-sebut telah mengantongi 10 nama bakal cawapres Ganjar. Beberapa nama yang disebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Kemudian ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kemudian ada nama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan Menko PMK Muhadjir Effendi juga sempat disebut sebagai bakal cawapres Ganjar. Sebelumnya memang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa memastikan dirinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, bukan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Andika menegaskan dirinya mendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres adalah keputusan pribadinya. Dia juga mengklaim bahwa Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng dan telah terbukti. Andika menuturkan 3 tahun terakhir angka kemiskinan di Jateng mengalami penurunan. Selain itu, dia juga menjelaskan indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan di Jawa Tengah. Andika mengklaim indeks pembangunan manusia di Jateng mengalami peningkatan dari 74,45 di 2022 menjadi 74,54 pada 2023. Bahkan, Andika Perkasa hadir dalam acara pelatihan juru kampanye atau Jurkam Muda pendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Terlebih berdasarkan pantauan, Andika Perkasa yang mengenakan pakaian safari berwarna hijau tiba di lokasi pelatihan Jurkam sekiranya pukul 14.00 WIB. Kehadiran Andika Perkasa dalam acara tersebut untuk menyampaikan dan memaparkan materi kepada 300 orang Jurkam muda pendukung Ganjar. Hadirnya Andika ini tentu sebagai bukti bahwa ada sinyal kuat Andika menjadi cawapres Ganjar. Dan secara otomatis juga akan membuat Surya Paloh panik dan kepanasan. Pasalnya 2 tokoh calon capres pilihannya dulu, yakni Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, lebih memilih merapat ke PDIP daripada ke partai lain. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut Panglima TNI Andika Perkasa masuk sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Puan juga mengamini kalau Andika bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Tentu saja kekuatan Ganjar memang tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta membuktikan Ganjar saat ini sudah melejit duluan bak meteor karena masifnya pergerakannya di media sosial, baik itu di Twitter, Instagram, maupun di YouTube. Bahkan, berbagai relawan Ganjar pun sudah terbentuk dengan sendirinya saat ini. Soal kepemimpinannya juga sudah teruji, gemar menyapa rakyat kecil, humoris, dan tokoh netral yang menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan dan tidak dekat-dekat dengan kaum khilafah bau onta. Tentu ini adalah salah satu nilai jualnya yang tertinggi saat ini. Ganjar adalah sosok capres yang cocok disandingkan dengan Andika Perkasa, sosok kuat yang akan menopang kinerja Ganjar dalam pemerintahan nantinya. Jadi, bagaimana menurut Anda?